Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Semoga saudara sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu tetap semangat. Saudara, saya mau cerita sedikit curhatan. Mungkin ya dikatakan curhatan, dikatakan pengalaman. Saya berusaha mencari rezeki ya, menjadi seorang calo dari calo tanah, pernah jadi calo mobil, pernah juga bekerja. Tapi yang saya jalani saat ini, saudara, calo tanah. Saya terjun di calo tanah itu waktu saya masih bekerja. Pada waktu itu masih belajaran saya jadi calo tanah. Suka dukanya jadi calo tanah, mungkin yang pernah dialami sama teman-teman satu profesi sama saya. Pada tahun 2009, pertama kali saya terjun di dunia calo, percaloan tanah atau disebutannya broker atau penghubung lah, semacam itu. Saya ikut teman-teman. Teman ini punya bos yang suka jual beli tanah. Dia keturunan Chinese, tapi sudah warga negara Indonesia. Saya ikut bantu, saya coba. Selama perjalanan 1,5 bulan, saya berhasil, saudara. Closing tidak banyak, tetapi itu pertama kalinya menjadi kebanggaan buat diri saya sendiri. Saya closing tanah, saya lemparkan ke kawan saya yang punya bos. Itu dapat keuntungan tidak banyak, tetapi buat tambahan saya, penghasilan saya bekerja itu cukup lumayan besar pada saat itu. 1.500 meter saya diberi keuntungan 2,5 juta. Itu closing pertama. Closing yang kedua tidak lama dari closing yang pertama, itu closing lagi dengan bos yang sama, dengan pembeli yang sama, di wilayahnya Curug Gunung Sindur, Bogor. Itu cukup lumayan. Saya dapat 5 juta. Pada waktu itu tanahnya cuma 1.740 di daerah Ciseeng, Bogor. Pinggir jalan. Cuma perjuangannya, karena sudah merasakan kenikmatan sudah merasakan keenakan dapat uang calo, karena teman saya ini dia punya bos suka beli jual beli gitu loh. Tidak dari lama itu dia meminta ke saya lagi untuk mencarikan tanah atau lokasi gitu loh. Akhirnya saya menyebarkan sayap, kita komunikasi sama teman-teman yang ada lahan yang mau dijual. Sudah, akhirnya dengan berjalannya waktu, sudah beberapa kali saya closing sama dia. Saya ada yang mengajak, waktu pengalaman itu saya diajak sama kawan saya yang tetangga juga, tetangga rumah. Namanya Abdul Qadir, atau dipanggilnya nama aslinya Khaidir.
saya selesai dan sama dia terus berjalan, closing. Walaupun tidak banyak, buat saya suatu kebanggaan menjadi calo atau broker atau penghubung tanah. Temen saya ini yang tadinya akrab sama kawan saya yang punya bos, awalnya dia nih yang akrab. Karena saya diajak, akhirnya dia tuh akrab sama saya. Lama kelamaan dengan closing yang besar 3000 sekian meter persegi, kawan saya ini yang tetangga saya yang namanya Khodir ini di kambing hitamkan atau dimentalkan, dia punya siasat jelek ke bosnya. Dia mau ditendang, dijelek-jelekin namanya dia, entah seperti apa, entah dimoduskan, entah seperti apa. Karena saya merasa nggak enak, karena saya yang dibawa sama dia untuk bergabung untuk pencarian lahan. Secara otomatis saya diam-diam menjauh dari orang yang punya bos ini, kawan-kawan juga menjauh. Karena dia udah dijauhin ini kawan saya yang satu nih, udah nggak mau dipakai, nggak komunikasi lagi. Cuma saya kan nggak merasa nggak enak, akhirnya saya jauhin. Akhirnya saya tuh bergabung dengan salah satu orang kehakiman, rumahnya di wilayah Depok. Dia tuh punya sampingan juga seorang broker, daripada dia PNS maksud saya. Dia itu tadinya kepala sipir. Belajarlah saya tuh, karena saya sudah menjadi belajar otodidak dari kawan saya mengenai penanganan tanah gitu loh. Dari yang suratnya AJB, yang suratnya segel, yang cuma pegang SPPT, sertifikat, SAGB, AJB, macam-macam lah surat-surat tanah itu, gitu loh. Yang permasalahan kasus apa segala saya pernah tangani, walaupun saya melibatkan kawan-kawan saya juga seorang pengacara pada saat itu. Dengan berjalannya waktu saya bergaul sama dia nggak selama kurang lebih 3-4 tahun lamanya. Secuil pun saya tidak pernah dapat closing. Saya tidak pernah dapat katanya rezeki yang saya harus menafkahi anak dan istri saya. Mungkin Allah punya jalan untuk saya. Saya punya teman-teman bergabung sama teman-teman di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Akhirnya saya punya chance juga. Dia lagi ngebangun apartemen Amazana, namanya Pak Thomas Go. Dia pernah saya selamatkan uangnya sama saya. Dan saya pegang apartemennya untuk bidang keamanannya. Dengan seiringnya waktu saya kenal sama orang-orang pengembang perumahan dari satu ke satu yang lain gitu loh bro. Nah waktu seketika saya pernah dapat lokasi tanah cuma kecil di Jalan Merpati, Tangerang Selatan, yang mau ke arah Bintaro, Beceng. Itu namanya Pak Nasution, anaknya jenderal almarhum. Saya disuruh urus tanahnya yang bersengketa karena tanahnya ini dibangun sama orang look banget, bagus banget. Namanya Tubagus Arifin, anaknya artis namanya Ratu Felicia. Tempatnya itu dibikin fitness. Setiap saya datang itu dijaga sama orang yang berbadannya tegap. Mau cari siapa, mau ketemu sama siapa, saya bilang saya mau ketemu yang punya bangunan ini, karena tanah ini punya Pak Nasution. Namanya Pak Roni, dia tinggalnya di daerah Jogja. Saya diserahkan sertifikat aslinya. Saya cek di BPN Tangerang Selatan, itu on atas nama beliau, keluarganya ya, atas nama almarhum bapaknya. Itu tanah mau dijual gitu. Akhirnya saya urus sampai akhirnya dia ngalah, dia ngakunya dia punya
AJB, tapi saya suruh perlihatkan AJB-nya, dia sampai saat ini tidak pernah dilihatkan sampai udah selesai urusannya. Itu. Saya closing itu tanah 1095 meter persegi. Saya sama pembelinya, saya dikasih komisi 300 juta. Wow, pada saat itu besar banget bos, besar banget. Saya belum pernah ngalami closing tanah segitu besarnya dengan 300 juta. Tapi bukan uang saya sendiri. Saya bagi tim-tim saya yang membantu saya. Nah setelah itu, dari pihak Pak Roninya ini Nasution, yang pemilik yang sertifikat saya pegang, saya dikasih uang juga sebesar 270 juta. Gitu loh. Karena ucapan terima kasih. Uang itu saya buat pendidikan anak tadinya, gitu loh. Bagi saya itu uang halal, uang halal jerih payah saya tidak mencuri, gitu. Nah, dengan waktu lama itu tidak closing lagi. Semenjak dari itu nggak closing, berapa lama nggak closing. Saya punya bos banyak pada waktu itu yang membangun properti di daerah Tangerang Selatan. Itu susah sekali. Entah ada apa saya di badan saya atau memang bukan rezeki saya. Saya cari salah sini, saya punya bos. Sampai saat ini saya punya bos yang namanya Pak Geraldi. Dia lagi ngebangun di daerah Pondok Cabe 5. Sampai sekarang udah habis perumahannya. Karena dengan keadaan seperti ini. Gitu. Terakhir saya closing dengan luas 9.000 meter itu keuntungan itu besar sampai 1,2 miliar. Cuma itu orang banyak. Saya nggak memang punya pembeli, bukan saya, ada lagi agen tanah yang punya. Nah saya dari pihak yang bawah, pihak dari yang menjual di daerah Pelumpung Gunung Sindur dengan luas total 9.000 meter. Saya keuntungan cuma hampir 70 juta. Tapi loss sampai sekarang ini. Itu kalau nggak salah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Coba bayangin bos. Sampai saat ini belum ada closing sama sekali. Sampai saya tinggal di gubuk. Tapi kalau saya punya bos-bos ini baik-baik sama saya. Tapi kan kadang-kadang saya nggak enak, gitu loh. Mereka minta tolong saya jalanin, mereka minta tolong kesini ngurusin surat di BP2T, masalah pajak, masalah perizinan, masalah saya bantu, gitu loh. Tapi karena dia kadang-kadang suka ngasih bekal transport, bakal makan, bakal ngerokok, ngasih dia baik, gitu. Kadang-kadang saya terpaksa, anak saya lagi ujian apa segala, saya suka minta bos, gitu, dikasih transfer, gitu. Tapi nggak, katanya walaupun katanya dibantu lah, walaupun nggak full semuanya, gitu. Tapi lama-lama saya nggak enak bang. Teman-teman mau percaya kalau saya bilang saya cari tanah dengan luas total sekian, itu pasti teman-teman yang ada di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, itu pada nyari informasi lewat WhatsApp. Ini bang ada lokasi, karena apa? Saya langsung pembelinya. Cuma sampai saat ini nggak ada yang cocok. Buat pribadi saya cocok, harganya nggak cocok. Harganya cocok, lokasinya nggak bagus. Sampai saat ini, memang kalau properti nyari tanah kalau bisa kan harga miring, lokasi bagus, bentuk tanahnya cakep, gitu loh. Kalau mau main lagi milik ya bagus, kalau lagi nggak milik, kayak saya ini belum milik. Masih positif thinking sampai saat ini saya. Tapi belum closing udah berapa lama ini. Dan semenjak Covid juga nggak pernah cuma disuruh ngantar berkas, akad perumahan, suruh bantu-bantu begitu aja, modelnya kayak freelance.
Dia kalau umpamanya ada pekerjaan saya digaji, apa namanya, dikasih uang, lalah. Kalau umpamanya nggak ada, ya di rumah nganggur. Rokok jadi ini aroma, yang penting ngebul, aroma coy gitu. Nggak, karena gubuk. Ini tempat tidur saya, tidur tiap malam sendirian, tiap malam sendirian. Saya punya rumah, cuma saya tiap malam pulang ke sini, siang malam saya ada di sini. Kalau mau makan, kadang-kadang istri saya nganterin di sini. Saya hampir jarang pulang. Tapi kalau ada permasalahan di rumah, saya pasti pulang. Entah permasalahan apa pasti saya pulang. Tapi mengenai tanggung jawab, saya sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab. Gitu. Syukur alhamdulillahnya, saya punya anak 3. Dan saya dari mumut anak yatim 2 orang, sekarang sudah bekerja semua. Dan anak saya 3, yang 2 sudah lulus, yang 1 sudah nikah perempuan, yang 1 lagi sudah bekerja, tinggal yang 1 gitu, tingkat akhir. Cuma bingung yang bro, sampai saat ini belum ada pemasukan, belum ada yang closing. Nggak kayak dulu, dunia mungkin berputar. Mungkin saya ada di atas, sekarang udah di bawah. Dulu saya punya mobil 2, motor ada berapa motor. Terus sekarang tinggal begini. Saya nggak kaget, karena saya dari kecil. Saya nggak kaget mau tidur di mana, saya nggak kaget. Dan saya jiwa anak jalanan. Gitu. Tapi saya masih berusaha, saya nggak gampang menyerah. Walaupun usia saya sudah nggak muda lagi, gitu. Saya coba dari tahun berapa itu, udah antara 5 tahun atau 4 tahunan yang lalu, saya coba saya bikin YouTube. Cuma nggak bisa saya seperti apa bikin YouTube-nya bos, gitu. Modelnya bagaimana? Ada yang nonton cuma 4 tontonan, gitu. Ada yang sana nonton sampai 100 video. Aduh, nggak ngerti saya. Terus pengen kayak orang-orang gitu. Wah, YouTube nih bagus ini, gitu. Saya bikin YouTube. Orang bilang, kalau nge-vlog mah 1 hari tuh bisa 3, paling banyak 5 lah, dibilang gitu. Paling sedikit 3 nge-vlog. Seperti itu. Iya juga sih. Pernah nge-vlog sampai 4 kali. Yang nonton nggak ada. Saya nanam pohon cabe, saya bikin video, gitu. Modelnya kayak rendam gitu, rendam, gitu. Yang ngalir apa adanya aja, gitu. Mengenai transaksi tanah, saya pernah udah masuk ke notaris, gagal, dibohongin sama calon ownernya berapa kali. Oh, saya nggak kecewa, gitu. Memang harus begitu, seperti itu, gitu. Karena saya juga ngomong, jangan keluarkan uang dulu bos, jangan keluarkan uang dulu. Maka saya dipercaya, saya nggak bakalan menyuruh bos saya jeblosin, bos keluarkan duit, betul. Walaupun bos saya, apa kata saya sebenarnya, cuma saya nggak mau. Mendingan saya katakan begini, tidur enak nyenyak. Gitu. Saya masih dipercaya sama Cina-Cina, saya katanya Cina-Cina turunan masih warga negara Indonesia yang jelasnya mah. Gitu. Kedepannya saya nggak tahu seperti apa. Cuma buat teman-teman calo tanah, broker, agent tanah, penghubung, gitu. Ya tetap semangat. Jadi sedikit rahasia, mungkin atau saudara-saudara sudah pada tahu, antara calo dengan penghubung 11-12 polanya hampir sama, hasilnya pun hampir sama, tetapi ada satu yang tidak sama. Kalau penghubung ya, contoh tanah per meter harga 1 juta dari pemilik, kita carikan pembelinya, kita bilang juga 1 juta, kita nyari fee 2,5%.
atau ikhlasnya di pemberian, mau memberikan berapa, itu penghubung. Kalau calo yang saya tahu itu ada titipan dari sana 1 juta ditaikin sama dia 1,2 juta atau 1.200.000. Nah itu titipan, dia ngomong, Pak saya ajukan dengan angka 1.200.000, nanti kalau bawahnya pembeli saya sudah tawarkan di angka 1.200.000, Bapak kunci di angka 1,1, nah 100.000 buat saya. Itu banyak yang berhasil dan banyak juga enggak, tetapi kagak enak kalau pas ada pertemuan bimbang bawaannya, was-was gitu, bakal terbuka apa enggak. Cuma yang biasanya begitu sama bos-bos yang lain ya, pembeli tanah, nggak bakalan lama, cukup sampai di situ sudah dapat uang besar, udah lupa gitu. Oke bos, ini curhatan hati saya aja. Ya nanti di lain waktu saya akan coba ceritakan lagi seperti apa perjalanan seperti calo gitu. Memang saya lagi ada olahan di daerah Pondok Petir, Cawangan, Depok. Cuma sampai saat ini pengembangnya nggak punya duit aslinya, pemilik mau udah oke aja, kerjasama murni gitu, nggak mengeluarkan biaya gitu buat bikin perumahan. Oke bos, sampai di situ curhatan saya tetap akan berusaha, saudara-saudara juga akan harus berusaha, khususnya bagi calo-calo tanah, entah calo mobil, entah calo ponyet, calo tetap semangat walau kondisi dalam keadaan seperti ini, tetap semangat, tapi jangan lupa ibadah gitu, mohon kita berdoa kalau kita punya Tuhan gitu. Kalau umpamanya agama Islam, jangan lupa, jangan tinggalkan sholat gitu, perbanyak selawat, banyak istighfar, insya Allah gitu. Pokoknya Bang Giung ngomong bisanya cuma begitu doang. Sabar, emang sabar, modal kita cuma tenaga doang, mau otak. Kalau modal duit onam, ya kan? Oke, gitu. Semangat. Sampai di sini aja. Semoga sukses, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.